juga di pedomannya, yaitu di Kependikdasmen nomor 17 tahun 2026 begitu. Nah, tentunya kita berangkat dulu ya dari kenapa sih kebijakan ini dikeluarkan gitu. Nah, tentunya memang karena ada tantangan-tantangan ya terkait penguatan karakter di Indonesia ini gitu ya. Ini ada banyak isu gitu ya. Beberapa hal misalnya seperti yang kita sebut generasi stroberi gitu ya. Meskipun kalau saya pribadi sebenarnya kurang sepakat sih gitu ya, karena bagi saya sebetulnya kalau generasi itu pasti punya kelebihan dan tantangan masing-masing gitu. Nah, tapi beberapa penelitian ini menyebutkan adanya misalnya disebutnya lebih rapuh dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena tantangannya juga lebih besar gitu ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba juga masih ada, masih terus terjadi. Tapi kita mungkin nanti akan bagaimana strategi untuk kita kuratif maupun preventif dan promotifnya gitu ya. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal ya, kecanduan gadget, gangguan mental gitu ya, judul dan lain sebagainya gitu. Mungkin beberapa memang kita juga ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, yang kemudian di dalamnya itu ada kebiasaan dari mulai bangun pagi hingga tidur cepat, dan di dalamnya juga ada makan sehat dan bergizi gitu, yang dimana ini juga untuk sebagai strategi ya menghadapi tantangan-tantangan ini. Nah, strategi lain yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan di sekolah, nah ini dijawab melalui kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, baik, kita masuk ke kebijakannya gitu ya. Jadi budaya sekolah aman dan nyaman ini tentunya tujuannya untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah sesuai sama definisinya tadi. Kemudian asasnya ada 9, yaitu humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis dan berkelanjutan. Kemudian memenuhi 4 aspek yang nanti akan kita bahas. Kemudian sasarannya itu warga sekolah gitu ya, murid, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Jadi tidak hanya murid saja, atau tidak hanya guru saja, atau tidak hanya kepala sekolah saja, tapi memang warga sekolah, karena semuanya nanti punya peran. Nanti kita lihat ya perannya apa-apa saja. Kemudian cakupan wilayahnya, ini di dalam lingkungan sekolah tentunya, kemudian di luar lingkungan sekolah yang terkait dengan pembelajaran, artinya misalnya ada kemah, atau mungkin study tour, atau kalau SMK nih magang gitu ya, atau banyak nih SMK juga kan ada yang multimedia atau jurusan-jurusan yang memang itu banyak kegiatannya di luar, harus syuting di luar, harus produksi apa di luar dan lain sebagainya. Nah, itu juga tetap mencakup di budaya sekolah aman dan nyaman. Artinya, budaya yang aman dan nyaman tidak hanya ketika di dalam sekolah ya, di dalam gedung atau bangunan sekolah aja, tapi juga aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang terkait dengan pembelajaran, yang memang itu masih kewenangan sekolah ya. Beda lagi kalau misalnya itu urusan personal. Nah, itu bukan ranah sekolah, itu sudah ranah masyarakat gitu ya. Nah, kemudian pokoknya kalau yang masih terkait dengan kegiatan pembelajaran sekolah kayak tadi ya, syuting kan yang terkait tugas-tugas sekolah, terus kemudian study tour, kunjungan ke beberapa industri gitu ya kalau SMK tuh. Nah, itu masuk tuh, itu tetap harus aman dan nyaman juga gitu. Kemudian di ruang digital atau media daring yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan gitu. Jadi kalau misalkan ada grup-grup WhatsApp sekolah nih yang untuk koordinasi tugas dan lain sebagainya, nah itu harus dipastikan itu harus aman dan nyaman. Jangan itu menjadi tempat perundungan kah, atau mungkin kekerasan seksual dengan membuat stiker yang melanggar kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin kalau di SMK ini lebih luas lagi ya digitalnya. Misalkan kalau yang tadi ya jurusan-jurusan yang memang berkaitan dengan digital, misalnya buat aplikasi atau apa, pas percobaan aplikasinya malahan dibuat yang macam-macam gitu ya, yang melanggar dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi ranah yang juga harusnya ada budaya yang aman dan nyaman tadi gitu. Kemudian budaya sekolah aman dan nyaman itu dilakukan melalui 6 hal nih Bapak Ibu, yang paling bawah sebelah kanan, yaitu penguatan tata kelola, edukasi warga sekolah, penguatan peran warga sekolah, respon dan penanganan pelanggaran, kemudian tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah nanti yang akan lebih spesifik tentang Pokja gitu ya. Kemudian juga peran pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini adalah orang tua atau wali, komite, kemudian masyarakat dan juga media gitu. Nanti akan kita bahas juga.
Nah, kita masuk ke yang 4 aspek tadi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 4 aspek yang tadi? Pemenuhan kebutuhan spiritual, kemudian pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, dan keadaban keamanan digital. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan spiritual itu tentunya mencakup pelindungan kebebasan gitu ya bagi warga sekolah untuk beribadah dan mengekspresikan identitas sesuai agama dan kepercayaannya. Terus kemudian penguatan nilai spiritual yang menumbuhkan kerukunan antar umat beragama dan juga penyediaan sarana prasarana ibadah yang layak, mudah diakses dan inklusif. Pada intinya adalah Pak Menteri ingin bahwa apapun agama dan kepercayaan yang dianut, dia nggak takut untuk mengekspresikan, maupun dia minoritas maupun dia mayoritas gitu. Jadi pede aja, misalnya dia penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya udah dia pede aja, dia bilang bahwa aku penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi nggak ada tuh kayak aku takut nanti aku apa namanya dirundung gitu karena aku bukan mayoritas nih di sini dan lain sebagainya gitu ya. Tapi semuanya itu jadi positif gitu, semuanya menerima, mendukung dan saling toleransi apapun dan kemudian dipenuhi gitu ya kebutuhannya, misalnya tadi ya terkait sarana ibadahnya gitu ya, atau misalkan disediakan pengajarnya dari luar bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk memenuhi tadi kebutuhan spiritualnya gitu. Kemudian kebutuhan perlindungan fisik ini mencakup tentunya sarana prasarana, akomodasi yang layak bagi disabilitas, kemudian lingkungan yang bersih dan sehat, minim resiko, serta sistem keamanan yang mampu mencegah gangguan dari dalam maupun luar sekolah. Jadi dipastikan nih ya, secara fisiknya sekolah nih aman dan nyaman. Diikuti juga standar-standar sarana prasarana. Jadi misalnya kemiringan tangga, ya kalau misalkan sekolahnya lebih dari 1 lantai gitu ya, itu tuh sebenarnya tinggal diikuti sih sebetulnya standar-standar yang ada gitu. Dan standar-standar itu sudah melalui kajian gitu ya, dan juga perhitungan bahwa ini tuh aman dan nyaman. Jadi itu bukan sekedar dokumen, tapi juga itu ada perlindungan aman dan nyamannya Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya sudut meja dan lain sebagainya. Nah, itu diikuti saja standar-standar sarprasnya. Kemudian juga keamanan ya, dipastikan misalnya kalau kamar mandinya di pojok, nah itu ya kalau misalkan ada kesempatan untuk merevitalisasi jadi tidak di pojok gitu ya, jadi bisa di tempat yang terlihat gitu, sehingga itu meminimkan resiko-resiko misalnya terjadi perundungan kah, atau ada yang kepleset terus nggak ketahuan gitu ya, atau jatuh yang di pojok, atau misalnya gelap dan lain sebagainya, itu meminimalisir resiko-resiko itu gitu. Nah tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin ada guru piket yang istilahnya memantau area-area tersebut gitu ya, area-area yang beresiko gitu, di lorong-lorong yang gelap. Nah itu diterangkan tuh, jadi misalnya kelihatan apapun aktivitas yang ada di sana gitu. Kemudian kesejahteraan psikologis dan keamanan sosial-kultural tentunya memberikan kesempatan yang setara untuk warga sekolah itu berekspresi dan mengembangkan diri tanpa diskriminasi gitu ya. Dan ini pada intinya adalah semua warga sekolah itu setara, apapun gendernya, apapun dia status sosialnya, mau dia dimanapun gitu. Jadi misalnya ada suka gini ya, dia rumahnya di kabupaten, sekolahnya di kota gitu. Nah seakan-akan kayak kamu mah orang kabupaten gitu ya. Jadinya yang di kabupaten tuh malu gitu. Jadinya dia diem aja kayak aku mah anak kabupaten nih gitu, malu bukan yang di kota dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tuh dimaksudkan budayanya itu ya harus gitu setara gitu. Mau kamu tinggal dimanapun, kamu status sosialnya apapun ya, semua sama, semua punya kesempatan yang sama untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, mengembangkan diri gitu ya, tanpa diskriminasi kayak tadi gitu ya. Jadi semuanya dari kepala sekolahnya, gurunya, muridnya itu punya budaya yang tadi ya saling mendukung dan menganggap semua itu setara gitu. Kemudian keadaban dan keamanan digital, ini penerapan adab yang di ruang digital gitu ya, dan juga terkait dengan penguatan literasi digital, bagaimana pengetahuan untuk menangkal informasi bohong, konten negatif, ancaman kekerasan ataupun kejahatan cyber gitu ya, serta pelindungan data pribadi gitu. Jadi ini mungkin operator sekolah dan lain sebagainya ini juga perlu perhatikan ya, apakah data-datanya itu sudah betul-betul aman dijaga, karena itu data warga sekolah ya, semuanya dari kepala sekolah, guru, pendik maupun murid itu sendiri gitu. Dan juga bagaimana beradab gitu ya, bagaimana
berkomunikasi tadi di ruang-ruang digital gitu. Makanya di dalam digital yang aktivitas pendidikan, tapi ya kalau yang di luar aktivitas pendidikan yang terkait personal memang itu bukan wewenang sekolah, tapi yang terkait aktivitas pendidikan yang tadi grup-grup sekolah atau aplikasi-aplikasi yang memang dibuat karena tugas sekolah, nah itu harus aman dan nyaman seperti itu. Kemudian tentunya ini akan terwujud jika partisipasi catur pusat pendidikan. Mungkin dulu kita mengenal trisentra pendidikan, tripusat pendidikan, namun sekarang karena digitalisasi ya tentunya media ini menjadi hal yang signifikan juga untuk pendidikan, sehingga ini menjadi catur pusat pendidikan yang ditambah dengan media. Jadi selain sekolah, orang tua wali, masyarakat, dan media ini juga punya peran. Nah, apa saja sih peran masing-masing? Sekolah ngapain, orang tua ngapain, atau wali ya ngapain, itu masyarakat dan media seperti apa, kita akan bahas. Nah, yang pertama untuk sekolah. Sekolah perlu melakukan penguatan tata kelola, yaitu deteksi dini dan kemudian penyusunan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar. Nah, ini mungkin agak singkat ya Bapak Ibu ya, karena kita waktunya juga terbatas. Jadi pada intinya kalau deteksi dini, ini sekolah itu mengidentifikasi potensi keamanan dan kenyamanan warga sekolah di lingkungan sekolah. Jadi misalnya ngelihat tadi ya, mana tempat-tempat yang berpotensi ada kejadian yang aman gak nyaman, atau misalnya ya tadi dia takut terpeleset, nggak ada yang tahu karena toiletnya di pojok gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu penanganannya lebih lama gitu. Kemudian juga melihat nih situasi di murid gimana nih perilakunya gitu ya. Dilihat titik-titik rawan, terus kemudian disediakan kanal pengaduan gitu. Jadi memang harus peka, semuanya itu harus peka gitu. Jadi jangan semuanya berjalan ya udah biasa, tapi kalau misalnya ada sesuatu hal, oh itu diamati dan itu menjadi hal yang mungkin bisa dicegah gitu ya kalau kita sudah mendeteksinya secara dini. Dan hasil deteksi dini ini juga yang kemudian kita masukkan, kita integrasikan ke dalam tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar. Dan di dalam penyusunan tata tertib ini, apalagi kalau SMK ya, itu udah bisa melibatkan murid dan juga orang tua. Karena muridnya udah remaja nih, udah tahu gitu ya. Jadi disepakati itu kalau misalkan ada peraturan ini, konsekuensinya mau apa. Sehingga sama-sama disepakati dan sama-sama ketika itu terjadi, itu nggak ada lagi protes karena konsekuensinya udah sama-sama disepakati. Dan tentunya disiplin positif ya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari juga disiplin positif itu seperti apa. Kemudian edukasi warga sekolah dari mulai penguatan kapasitas warga sekolah maupun pengintegrasian di intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler. Dan khusus kokurikuler ini pusat penguatan karakter, ada terkait modul pembiasan karakter hebat. Jadi kokurikuler saat ini ada yang terkait pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, terus gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan bentuk lainnya yang relevan. Nah, bentuk lainnya yang relevan ini itu memang sekolah dibebaskan kalau mau buat aktivitas kokurikuler sendiri, tapi harus menganalisis dulu 8 dimensi profil lulusan, terus kemudian apa aktivitasnya dan bagaimana asesmennya. Nah, tapi kita menyediakan buku yang tinggal dipakai, modul yang bisa langsung dipakai. Jadi sudah ada analisis 8 dimensi profil lulusan, sudah ada aktivitas yang interaktif, dan juga ada asesmennya. Karena disusun bersama juga dengan pusat kurikulum dan pembelajaran gitu. Dan ini lengkap dari mulai PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK gitu. Dan ini sifat tidak hanya ceramah, tapi juga terkait dengan interaktif gitu ya. Jadi kalau di SMK itu nanti ada tema bertahan saat rapuh gitu. Jadi nggak apa-apa kamu rapuh, nggak apa-apa kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi yang kita harus lakukan adalah bertahan dan tidak menyerah. Jadi di situ nanti ada kayak dialog-dialog, terus kemudian apa yang perlu diisi. Jadi misalnya kayak hari ini ada cuaca. Jadi ada gambar-gambar cuaca gitu ya, cerah, hujan, badai, dan sebagainya. Mana suasana hati kamu seperti apa gitu. Jadi dipantik dulu, terus kemudian nanti akan dijelaskan tentang bagaimana itu perasaan apa namanya dan bagaimana kita menghadapinya gitu. Dan ini bisa digunakan oleh semua guru, nanti mungkin praktik baiknya dari tim inovasi gitu ya. Jadi ini juga sudah melakukan uji coba, artinya guru mau guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru olahraga, ataupun guru di SMK yang terkait kejuruan, ini bisa menggunakannya karena benar-benar tinggal mengikuti step by step yang ada di dalam modul tersebut. Jadi ada bab bagaimana cara menggunakan modul, terus kemudian di tema 1 apa yang harus dilakukan dari nomor 1 sampai nomor terakhir, itu tinggal diikuti aja. Dan ini sudah melakukan uji coba, bisa dilakukan bahkan sampai di 3 step gitu.
Kemudian penguatan warga sekolah mulai dari pembagian peran warga sekolah, manajemen kelas, kemudian keteladanan ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi harus semuanya itu harus menjadi teladan karena children see, children do. Jadi percuma nih kita ngomong berbusa anak, murid harus begini-begini kalau orang dewasa di sekitarnya tidak menjadi teladan, dan tentunya penerapan budaya positif. Kemudian apa aja yang harus dilakukan di kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan? Ini selengkapnya Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, tadi di Permennya, tapi pada intinya kepala sekolah itu menetapkan tata tertib, kode etik, dan prosedur operasional standar, merencanakan kegiatan dan anggaran, terus kemudian melakukan supervisi, kemudian memberikan edukasi kepada warga sekolah, kemudian deteksi dini dan respon pelanggaran, kemudian membangun kemitraan dengan orang tua wali gitu ya. Kemudian kalau guru ini kita fokus di yang SMK, wakil kepala sekolah kesiswaan mengkoordinasikan deteksi dini yang tadi ya, melihat titik-titik rawan gitu ya, memperhatikan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada pelanggaran itu melakukan respon dan penanganan pelanggaran. Kemudian Wakasarpras memastikan tadi ya sarplasnya udah aman, dan kalau misalnya ada yang mau roboh nih, nah itu langsung dikondisikan gitu. Berarti jangan sampai ada yang di bangunan yang mau roboh itu. Jadi jangan kita udah aja kayak biasa, begitu roboh baru deh udah ada korban baru pusing gitu ya. Nah itu makanya kenapa perlunya deteksi dini tuh itu ya, kita lihat-lihat oh mana titik-titik rawan, oh ini udah mau roboh, ini nggak aman dan gimana, dan itu nanti dicarikan solusinya bagaimana untuk mengkondisikannya gitu. Kemudian guru BK ini tentunya koordinator layanan psikososial, guru wali mendampingi murid, wali kelas manajer di kelas gitu ya, guru mata pelajaran juga sama mendukung menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dan Tendik juga tadi menjaga keamanan fisik kalau yang penjaga keamanan gitu ya, petugas kebersihan menjaga kebersihan, dan yang tadi operator sekolah menjaga keamanan data pribadi murid ataupun warga sekolah lainnya. Nah, kemudian murid selain berpartisipasi untuk kesepakatan kelas tata tertib dan kode etik, murid juga dikembangkan untuk bisa komunikasi di forum antar murid gitu ya. Kemudian juga berperan sebagai pendidik sebaya atau tutor sebaya. Nah, mungkin kawan SMK udah pernah ya di tahun lalu. Nah, ini sekarang bisa kalau nanti modulnya sudah tersedia bisa juga dilakukan oleh sekolah-sekolah. Pada intinya gerakan rukun sama teman dan sahabat hebat ini perannya nanti anak-anak itu bisa mengembangkan kemampuan untuk mereka look, listen, link. Jadi dia melihat ya, sama kayak tadi deteksi dini yang dilakukan oleh guru Tendik dan kepala sekolah gitu ya. Dia juga bisa melihat nih, oh bagaimana teman-teman yang butuh bantuan dan lain sebagainya, dan dia listen, mendengarkan tanpa menghakimi, mendengarkan dengan empatik, dan link atau menghubungkan ke bantuan-bantuan yang diperlukan. Jadi kalau misalkan ternyata oh udah nggak bisa nih ditangani sama sesama murid gitu ya, ini harus ada bantuan guru. Nah dia bisa melaporkan ke guru yang dia percaya, atau mungkin kalau misalkan sekolahnya bisa langsung ke kepala sekolah terbuka, bisa langsung, itu juga bisa menjadi pilihan gitu ya. Nah kemudian ini juga tentunya pelibatan orang tua, komite, masyarakat, dan media, di mana kalau orang tua sendiri ada penyelarasan nilai ya, jadi sama-sama di bagaimana mendidiknya. Kemudian di masyarakat tentunya terlibat gitu ya, artinya masyarakat itu diajak kolaborasi, ada pertemuan-pertemuan juga oleh masyarakat di sekitar sekolah. Jadi misalnya kayak Pak, Bu, kalau misalkan nanti murid kami ada ini, ada itu bisa dilaporkan ke sekolah gitu, sehingga kita bisa menangani bersama. Nanti juga kami butuh bantuan Bapak Ibu masyarakat sekitar untuk nanti misalnya kita bagaimana menjaga kebersihan lingkungan di sekitar dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin ada profesi-profesi yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas di sekolah. Nah itu bisa melibatkan masyarakat juga gitu. Jadi misalkan ada kejadian, kan banyak misalnya kejadian perundungan itu terjadi tidak di sekolah tapi di warung dekat sekolah. Nah itu juga kalau misalkan kita udah komunikasi nih sama masyarakat sekitar, nanti jadi kita bisa saling berkolaborasi ya, terutama tadi jadi sebelum kejadiannya parah itu udah bisa ditangani terlebih dahulu. Karena kalau saling mengandalkan misalnya masyarakat sekitar, itu mah anak sekolah, aku biarin aja, itu mau urusan sekolah gitu. Terus sekolah misalnya gini, itu kan orang tuanya yang harusnya lebih berperan, jadinya akhirnya nungguin orang tuanya. Orang tuanya menganggap oh ini anak saya kan disekolahkan, harusnya ini sekolah. Jadi semuanya saling lempar, akhirnya ini anak nggak ada yang ngurusin gitu ya. Harusnya semuanya itu saling peka, saling menjaga gitu. Jadi ya orang tua udah pasti ya sebagai pendidikan pertama dan utama, sekolah juga, dan masyarakat sekitar bahkan juga menjadi punya peran. Jadi sekecil apapun peran kita ternyata itu berdampak. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya kejadian perundungan di warung sekitar sekolah, andaikan itu bisa langsung dilaporkan, itu bisa dicegah gitu ya dari awal sebelum itu
semakin parah. Tapi kalau misalnya didiamkan saja, nah akhirnya bisa berlarut-larut dan bisa fatal, gitu ya. Dan media di sini untuk penyebarluasan praktik baik, terus kemudian bisa saling berbagi ya. Oh, budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah saya seperti ini loh, gitu. Di sekolah yang lain, oh seperti ini, kita bisa contoh, kita ambil, gitu ya. Jadi saling bertukar budaya positif, gitu. Dan juga mengutamakan perlindungan murid di dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada di media. Jadi media ini nggak harus media yang besar, tapi media yang dipunyai sekolah itu juga termasuk media gitu. Kemudian kita masuk ke Pokja, mungkin nanti lebih banyak dari Dinas Bolang Banggondo Selatan ya, Bolang Banggondo Selatan yang bisa menjelaskan. Pada intinya TPPK dan Satgas tadi ya sudah dicabut Bapak Ibu, jadi yang di sekolah tidak ada tim khusus gitu. Tapi bagaimana tadi di sekolah semua punya peran. Jadi peran budaya sekolah Mandanyem tidak hanya di tim-tim tertentu, tapi semua punya peran bahkan sampai ke murid gitu. Tapi di tingkat pemerintah daerah itu ada namanya kelompok kerja gitu ya, atau Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Yang sebelumnya mungkin Satgas itu isinya hanya bidang pendidikan, PPA dan sosial, tapi kalau sekarang sudah ada bidang kesehatan, Dukbangga dan Kominfo. Di mana ketuanya ini sekretaris daerah, wakil ketuanya Bapeda dan koordinatornya Kepala Dinas Pendidikan. Dan ini merupakan rekomendasi dari Kemendagri dan ini ditandatangani SK-nya oleh kepala daerah begitu. Jadi kalau SMK oleh gubernur karena termasuk pemerintah provinsi gitu ya. Kemudian penanganan pelanggaran kolaboratif yang tadi disebutkan bahwa kalau pelanggarannya itu masih pelanggaran tata tertib dan kode etik yang tadi disepakati bersama, itu bisa ditangani oleh sekolah. Tapi kalau ternyata itu merupakan masuk misalnya ini nih penyalahgunaan narkoba, nah itu udah nggak bisa ditangani oleh sekolah aja, itu harus naik ke Pokja gitu ya, karena udah lebih kompleks nih, karena juga itu tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya pelanggarannya udah terkait peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu yang ada di sekolah, itu langsung dirujuk aja ke Pokja gitu ya, meskipun nanti ada prosesnya dulu ya, misalnya sekolah mengidentifikasi dulu mana pelanggarannya, bentuknya apa. Jadi pas ke Pokja itu udah ada data awalnya dulu gitu. Jadi nggak tahu-tahu langsung bener-bener dikasih, tapi ada identifikasi awalnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi tadi ya sekolah yang terkait pelanggaran kode etik dan tata tertib, tapi kalau Pokja yang terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan. Makanya kalau di Pokja susunannya itu dari berbagai pihak gitu. Nah, ini yang anggota yang 6 ini yang Dinas Pendidikan, PPA, Sosial, Kesehatan, Dukbagga dan Kominfo ini yang wajib. Tapi bisa melibatkan juga kepolisian, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi atau OMS dan mitra lainnya gitu. Tapi misalnya pada teknisnya di SK-nya itu misalnya 6 yang ini saja, nggak apa-apa, tapi nanti ketika teknis penanganan pelanggaran tentunya akan merujuk misalnya ke kepolisian kah atau apa yang kalau misalkan memang itu butuh ke sana gitu ya. Kemudian tugas dan fungsi Pokja ini sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat, edukasi, peningkatan kapasitas, penyediaan sarana prasarana, menerima laporan dugaan pelanggaran, verifikasi dan analisis awal, kemudian mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan, fasilitasi proses rujukan, pemantauan penanganan pelanggarannya, sampai dengan pemantauan berkala dan pemberian rekomendasi kepada kepala daerah. Jadi kalau misalnya, oh ini kayaknya kita perlu ada membuat kanal lapor yang seperti ini yang lebih mudah dan sebagainya. Jadi itu bisa disesuaikan sesuai hasil pemantauan seperti apa untuk mendukung budaya sekolah aman dan nyaman. Gitu. Nah, nanti untuk respon penanganan pelanggarannya tadi ya, kalau yang udah masuk pelanggaran undang-undangan naik Pokja, yang kemudian pelanggaran tata tertib dan kode etik itu akan ditangani oleh sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu kalau ada laporan, terduganya ini siapa. Kalau terduga pelanggarnya kepala sekolah, itu mah udah langsung ke Pokja. Kalau ini udah nggak pakai identifikasi, langsung aja warga sekolah ataupun orang tua bisa langsung lapor aja ke Pokja, karena kepala sekolah nggak mungkin dong ditangani oleh guru yang ada di sekolah gitu ya, secara kewenangan juga sudah berbeda gitu. Nah, tapi kalau misalkan terduga pelanggarnya murid, guru atau tendik, nah itu di sekolah. Tapi ketika nanti dilihat, oh ternyata ini maksudnya bukan pelanggaran tata tertib atau kode etik aja nih, tapi juga sampai ke peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang kemudian dirujuk ke Pokja. Nah, ini lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat ya di Permen 6 2026 atau Kepmen 17 2026.